Rekan Rangga, Mitra 104,6 FM, kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Selasa 21 Februari 2017. Kita akan nyoal seputar evaluasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng 2017. Untuk itu kami menghadirkan narasumber Kapolres Buleleng, Bapak Made Sukowijaya. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Om Swastiastu Bung Wira, selamat pagi dan Om Swastiastu seluruh pendengar di Guntur dimanapun Anda berada. Kemudian Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng, Ibu Ketut Aryani. Selamat pagi Bu Ketut. Selamat pagi Pak Tudwirat dan selamat pagi pendengar di rumah. Om Swastiastu. Ya, kita juga mengundang Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suwardana, yang kemarin sudah memastikan akan hadir. Namun hingga saat ini belum ada informasi kehadiran beliau. Mitra 104,6 FM, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng sudah berlalu dan kini saatnya masyarakat memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada kemarin. Kita dengarkan dulu penjelasan dari bagian keamanan. Masyarakat itu sangat bangga Buleleng bisa menggelar pilkada untuk yang kesekian kalinya dalam situasi dan kondisi sangat-sangat damai. Apa resepnya Pak Kapolres? Ya, terima kasih Bung Wira. Jadi kastum kami sangat bersyukur sekali. Jadi pelaksanaan pilkada Kabupaten untuk tahun ini tahun 2017 mungkin yang kita sama-sama tahu situasinya sampai saat sekarang dapat saya informasikan sangat-sangat aman dan kondusif. Tentunya memang dari awal kita dalam pengamanan ini sudah kita menerapkan kita overestimate, kita tidak underestimate, artinya dari jumlah personil yang kita libatkan, cara bertindak maupun pola pengamanan yang kita lakukan, semua sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Bahkan mungkin seperti yang masyarakat lihat dari tanggal 12, bahkan Kapolda, Pangdam, dan seluruh pejabat utama sudah ada di Kabupaten Buleleng untuk memantau dan melihat situasi di Kabupaten Buleleng. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, dalam pola pengamanan yang kita lakukan dalam pilkada Kabupaten Buleleng ini, kita sudah tentukan, sudah mapping dari awal mengenai potensi-potensi kerawanan yang terjadi. Bahkan saya sendiri kemarin ikut langsung dalam Pikon Kapolri dari 101 wilayah pilkada serentak seluruh Indonesia. Buleleng adalah salah satu daerah paling aman dan satu-satunya kabupaten yang dari awal ditetapkan rawan 2 oleh Mabes Polri, satu-satunya tidak ada masalah. Nah, maksud saya tidak ada masalah dari segi keamanan. Artinya itu sangat baik sekali buat kita. Mudah-mudahan di pilkada atau pemilu setelah ini situasi seperti ini kita bisa ciptakan dan kita tetap jaga. Demikian. Ya, kira-kira keamanan ini apakah karena merupakan sentral pelaksanaan pilkada satu-satunya sehingga para petinggi Polri datang ke Buleleng, atau mungkin karena kesadaran masyarakat? Saya rasa banyak faktor ya Bang Wira. Jadi untuk salah satu mungkin yang paling penting mungkin partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat ya. Itu yang pertama. Kedua mungkin dari pihak penyelenggara yang saya lihat memang sudah siap, maupun dari pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah. Jadi semua faktor atau semua elemen mendukung pelaksanaan pilkada ini. Kalau satu saja dari sekian faktor itu ada yang tidak mendukung, saya rasa tidak akan berjalan lancar. Tentunya kami juga berterima kasih kepada seluruh penyelenggara maupun teman-teman dari TNI yang ikut dalam pengamanan pilkada ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tapi sampai saat ini saya masih melihat pasukan berseliweran di kota. Gimana? Jadi gini Bang, ini kan tahapan pilkada kan belum selesai, masih ada sidang pleno. Nanti sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh KPU itu mungkin sampai tanggal 24. Jadi pasukan yang ada di sini memang kita sudah plotting dari awal itu sampai tanggal 24. Kita antisipasi seperti yang saya bilang tadi, kami tidak mau underestimate, kami tetap harus overestimate, kami tetap harus menjaga situasi ini sampai nanti keputusan sidang pleno KPU yang mungkin saya dapat informasi akan dilaksanakan tanggal 22. Tapi karena jadwalnya yang dikeluarkan oleh KPU sampai tanggal 24, makanya untuk personil BKU dari Polda, baik dari Brimob maupun dari Sabara,
tetap kita siagakan sampai tanggal 20. Belum dikurangi. Belum, masih personelnya tetap seperti awal. Iya. Kemudian kemarin sebelum pelaksanaan pilkada kan ada pemetaan daerah-daerah yang dinilai rawan 1 dan rawan 2. Ya. Itu apakah potensi-potensi itu memang benar adanya terjadi sesuatu atau mungkin memang nol nihil? Nihil. Dari seluruh 1086 TPS, saya bicara keamanan ya, sama sekali tidak ada gangguan keamanan, nihil kejadian keamanan. Mungkin hanya satu itu masalah di Kalihupu gitu, masalah itu bukan domain ya, bukan domain keamanan ya, tapi untuk masalah keamanan untuk seluruh Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan sebelum pas pelaksanaan sampai saat ini situasi kami masih nyatakan aman dan terkendali, sangat-sangat kondusif. Sebuah kebanggaan, benar? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Kita beralih ke Ibu Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng, Ibu Ketut Aryani. Gimana Bu evaluasinya kira-kira pelaksanaannya? Ya, terima kasih Pak Ted. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng yang sudah punya upaya yang sangat keras, yang sangat maksimal untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 dan juga menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Buleleng. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Buleleng yang sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng 2017. Nah, di sini kami juga Panwaslu Kabupaten Buleleng mengucapkan terima kasih banyak juga kepada jajaran kami dari tingkat TPS sampai Panwasjam kami juga dan PPL kami di seluruh Kabupaten Buleleng yang sudah juga bekerja keras untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan terhadap pelaksanaan Pilkada Buleleng 2017 sehingga apa yang kami petakan atau yang kami potensikan beberapa TPS seperti itu beberapa wilayah yang kami potensikan rawan sehingga fokus pengawasan kami fokuskan pada peta-peta tersebut yang kami anggap rawan dan itu pun sudah dilakukan upaya-upaya cegah dini terhadap hal-hal yang mengarah ke pelanggaran pelaksanaan Pilkada Buleleng. Jadi kami Panwas Kecamatan, PPL dan juga pengawas DPR dan kami Kabupaten Buleleng yang juga sangat dibantu oleh pihak keamanan dari pihak kepolisian dan juga dari Satpol PP dan juga pemerintah daerah umumnya yang sudah membantu pelaksanaan pilkada ini sehingga kami di Panwas bisa bekerja dengan maksimal walaupun pada saat kami melakukan upaya pencegahan kami juga ada hambatan atau tantangan bagaimana kami melakukan upaya-upaya tersebut sehingga terkadang yang kami informasikan, yang kami beritahukan juga agak sedikit kenapa kok saya diawasi, kenapa saya salah terus, kenapa saya, karena yang menyalahkan itu bukan Panwas tapi aturan yang menyalahkan sehingga sekarang seperti kita ketahui pelanggaran itu sangat jauh dibanding dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Itu merupakan upaya dari seluruh komponen yang ada di Kabupaten Buleleng, dari penyelenggara, pihak keamanan dan juga pemerintah daerah dan tidak terlepas juga dari masyarakat Kabupaten Buleleng. Sebelumnya dinamikanya cukup tinggi, tapi pada saat akhir ada satu dinamika di TPS 3 Desa Kalihupu. Gimana sampai saat ini memang kemarin sudah melaksanakan pleno? Terkait dengan dugaan pelanggaran pidana di TPS 3 Desa Kalihupu tanggal 18 kami sudah melakukan pleno. Di situ diputuskan dari hasil kajian yang kami lakukan terhadap dugaan pelanggaran pidana tersebut bersama Gakumdu yang mana di dalamnya itu ada kepolisian dan kejaksaan, diputuskan bahwa dugaan pelanggaran pidana tersebut tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke penyidik Polres Kabupaten Buleleng karena tidak memenuhi dugaan pelanggaran pidana. Satu lagi kalau nggak salah, selebaran gelap. Gimana nasib selebaran gelap itu? Ya. Apakah terus gelap atau mungkin sudah terang benderang saat ini? Ya, itu kami juga sudah tindak lanjuti terkait dengan selebaran yang menjadi temuan kami di Panwaslu dan di situ juga kalau dari kajian kami di Panwaslu Kabupaten Buleleng juga tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti dan itu mungkin kalau memang bisa atau mau diteruskan ke
pidana umum itu silahkan nanti dilaporkan kepada pihak kepolisian bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Lebih banyak ke pidana umum. Ya, lebih banyak ke pidana umum. Baik, terima kasih Ibu Ketut Aryani, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Belek. Kita beralih kepada Ketua KPU Kabupaten Belek. Selamat Pak, datang Pak Gede. Selamat pagi, Pemirsa Haji, mohon maaf terlambat. Terlambat. Mungkin baru bisa tidur nyenyak Pak Lumayan. Malah sakit sekarang. Keluar sakitnya semua. Iya, oke Pak Ketua. Banyak sorotan kepada KPU Kabupaten Belek, terutama dari tingkat partisipasi pemilih. Ini katanya minim sekali. Gimana Pak Ketua? Terima kasih. Selamat pagi Pak Kapolres, selamat pagi Ibu Ketua Pak Presiden, Pemirsa Haji, masyarakat Belek semua. Tingkat partisipasi sampai saat ini kami belum mengetahui angka pastinya karena belum proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. Jadi kami juga sedang mengumpulkan bahan-bahan. Berapa kali kami melakukan sosialisasi di setiap kecamatan, setiap desa. Berapa kali kami memasang spanduk, baliho, kemudian proses bimtek-bimtek yang kami lakukan kepada penyelenggara itu harus kami kumpulkan semua. Setelah itu baru kami melakukan kajian. Nah, Tapi kisaran angkanya kan hanya 54%. Itu informasi yang ada, tapi kami tetap rujukannya adalah rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah, setelah kami melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten, kemudian kami mengumpulkan semua bahan-bahan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Setelah itu baru kami melakukan kajian, baru kami bisa menganalisa faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi pada Pilkada 2017. Tapi dalam proses ini kami yang paling utama dulu adalah Buleleng, seperti Pak Kapolres sampaikan, kita masuk rawan 2 dari sisi keamanan, dari sisi penyelenggara juga zona merah. Target awal itu proses pelaksanaan di Buleleng berlangsung dengan baik, lancar dan aman, itu sudah menjadi poin plus bagi penyelenggara. Nah, kemudian runtutan lainnya itu adalah efek dari apa yang kita lakukan. Jadi kami fokus awal adalah bagaimana proses pelaksanaan ini berlangsung dengan baik, aman, tepat waktu, tahapannya berlangsung tepat waktu, penyelenggara melakukan tahapan-tahapan dengan cepat, kemudian penyelenggara mampu bertindak bekerja dengan profesional, dengan mandiri. Walaupun kemandirian ini saya lihat dalam beberapa titik ada yang juga susah melaksanakan karena dalam prakteknya melihat masih ada beberapa kepala daerah di tingkat desa yang punya peran penting ya dari tingkah laku ya, tapi dari sisi administrasi, dari sisi praktek sih tidak bisa lihat, tapi dari tingkah laku kayaknya penyelenggara ini rada-rada ngeri nih sama kepala desa ini. Nah, itu perlu kemandirian. Salahnya KPU direkomendasikan oleh kepala desa. Sekarang prosesnya sekarang ini berat. Prosesnya adalah pendaftaran dan rekomendasi. Tapi itu yang harus dihapus sebagian besar pendaftaran. Nah, ini perlu diatur kembali sehingga proses penyelenggara dalam melaksanakan itu semakin independen, semakin mandiri. Sekarang tingkat di tingkat PPK sudah semakin bagus. Nah, di tingkat penyelenggara paling bawah ini yang perlu aturan yang lebih tegas lagi, kemudian proses rekrutmennya yang betul-betul memang sama dengan proses di tingkat kabupaten atau sama dengan proses di tingkat desa, kecamatan. Jadi dengan begitu maka penyelenggara yang terpilih menjadi KPPS bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi dengan situasi sumber daya manusia yang masih dalam proses penyempurnaan, saya pikir sekali lagi pelaksanaan pilkada atau 2 kali pilgub dan pilpres, saya pikir SDM-nya sudah semakin matang. SDM yang ada sekarang adalah sudah termasuk SDM yang hampir 70% ini adalah hasil rekrutmen. Kemudian 70% atau hampir 75% tidak ada lagi yang maksudnya 75% adalah
hampir 75% itu bisa penyelenggara-penyelenggara yang baru di tiap TPS. Artinya di tiap TPS hampir 75% penyelenggaranya baru. Ada yang baru maksudnya, ada yang baru. Jadi ada kombinasi. Nah, ini sebagai salah satu juga faktor bagaimana proses pungut hitung di TPS itu berlangsung dengan baik. Kecuali di satu tempat, nah, di TPS 3 Kalibungkuk, dan itu pun kami ambil langkah cepat. PSU kami langsung melakukan hari itu juga. Nah, kami koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Buleleng, ada Bawaslu juga, ada KPU Provinsi juga, Ombudsman juga ada di situ. Kami putuskan hari itu langsung PSU, pemilihan suara ulang. Akhirnya prosesnya berjalan dengan baik. KPPS sebelumnya di Bintek apa gimana? Kok bisa melakukan kesalahan, tidak mencoblos di tempatnya? Nah, ini hasil pemeriksaannya tidak ada. Hasil pemeriksaan tidak ada. Hasil pemeriksaan seperti itu katanya. Hasil pemeriksaan tidak pidananya tidak ada. Tidak pidananya tidak ada. Tapi administrasinya ada. Administrasinya artinya di sini kekurang cermatan dari KPPS 3 dan KPPS 4. Ya, KPPS 3 dan 4 dalam mencatat daftar pemilih. Kalau daftar pemilihnya 32, seharusnya surat suara yang keluar 32. Kan? Artinya koordinasi antara KPPS 4 yang menjaga di depan dengan ketua KPPS 2 dan 3 yang menyerahkan surat suara kepada pemilih. Di sini kurang cermatnya. Kemudian ada juga keteledoran bahwa surat suara yang diberikan tidak dalam posisi terbuka. Artinya masih dalam posisi terlipat. Nah, ini juga menjadi evaluasi kami ke depan. Tapi secara umum berjalan lancar. 1058, 1085 berjalan lancar. Hanya satu yang menjadi persoalan, itu pun sudah kita selesaikan di tempat saat itu. Beda dengan 54% tingkat partisipasi pemilih, ini apa kira-kira penyebabnya? Kami belum melakukan kajian dan kami belum tahu angka pastinya ya. Angka pastinya belum tahu karena belum rekapitulasi. Tapi dari kalkulasi yang sudah di-upload oleh KPU, angka-angka yang hadir, angka yang sah, dan angka yang jumlah pemilih kurang lebih 54% lah. Kami harus bicara angka yang pasti, angka yang sah. Angka yang sah itu adalah rekapitulasi di tingkat kabupaten. Tentu nanti bisa saja terjadi perubahan angka. Dan itu pun mungkin tidak akan terlalu signifikan. Tapi yang menjadi acuan kami untuk bicara secara formal, data-data formal yang kami gunakan adalah data hasil rekapitulasi yang berproses. Nah, setelah itu baru kami melakukan kajian, barulah kami bisa menyampaikan. Supaya tidak terlalu dini kami menyampaikan penyebabnya apa, tapi itu tidak ilmiah dan tidak akurat. Jadi salah satu keluhan yang disampaikan oleh tim kampanye PAS dan Pak Sucipto, bahwasanya pamflet yang diberikan sekarang menumpuk di gudang. Karena hal ini tidak dikomunikasikan katanya dengan tim kampanye, dipasang susah, tidak dipasang ya mubazir akhirnya. Ya, kalau calon kan bisa saja menyatakan apapun yang mereka mau kan. Tetapi faktanya dalam menyepakati bahan-bahan yang dibuat dan jumlah yang dibuat, mereka yang menyepakati. Kami kan menawarkan berapa mau dibuat, jumlah maksimal sekian. Anda pasangan calon mau buat berapa, kami akan tetapkan. Mereka maunya membuat maksimal, kita buatkan maksimal. Ukurannya yang tanggung. Ukurannya maksimal. 80 cm itu kalau ditempel itu ukuran lem katanya lagi. Ukurannya sudah memang di PKPU ukurannya, berupa poster dengan ukuran sekian, flyer ukuran sekian, leaflet ukuran sekian, dan itu disepakati paslon. Kalau sudah disepakati jangan dipersoalkan lagi. Dan kalau Bung Wirat masih numpuk di gudang, ya salah mereka tidak menyebarkan. Kami membuat sejumlah kepala keluarga. Kalau itu disebarkan semua ke kepala keluarga, minimal itu ditempel di rumah masing-masing. Kan begitu. Dan 4 bahan kampanye itu tujuannya adalah disebarkan ke semua kepala keluarga, bukan ditempel di jalan-jalan. Kalau itu disebarkan ke semua kepala keluarga, paling tidak masyarakat pasti menempel depan rumah, di temboknya, di pintunya, kan, sebagai pengingat mereka mendapatkan bahan kampanye dari kedua paslon. Nah, kalau disimpan di gudang, artinya mereka tidak menyebarkan, artinya tidak membantu dalam proses sosialisasi. Jangan kembali ditimpakan ke KPU, kan begitu. Kalau mereka di rumah khawatir nanti pada saat tenang, kalau di rumah tidak ada persoalan. Masa tenang tidak dicabut lagi. Kalau di rumah tidak ada persoalan.
Kalau di rumah masing-masing tidak ada persoalan ya, saya pikir. Yang harus dibersihkan ya baliho, bahan kampanye yang ada di wilayah publik. Kalau di rumah masing-masing ya itu hak pribadi dari masing-masing personal kan, dari masyarakat. Artinya proses sosialisasi ini juga jadi bahan evaluasi kami. Kenapa bahan kampanye itu tidak sampai? Dan ini tidak hanya di Buleleng, Bung Wira. Di 6 kabupaten kemarin juga bahan kampanye itu tidak disebarkan oleh paslon secara keseluruhan, numpuk di gudang masing-masing. Padahal mereka punya waktu kampanye selama 2 bulan. Itu kalau mereka sebarkan setiap hari, saya yakin seluruh kepala keluarga paham siapa paslonnya, visi misinya apa, program kerjanya apa, tanggal pencoblosannya tanggal berapa. Pasti paham kalau paslon dan timnya menyebarkan semua bahan kampanye kepada masyarakat. Nah, kalau masih simpan di gudang ya, Bung Wira dan masyarakat lah bisa menilai siapa yang tidak optimal dalam proses melakukan sosialisasi dan kampanye. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU, Pak Gede Suardana. Sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.